Umumnya, berita keberangkatan astronot ke luar angkasa akan menjadi sorotan utama banyak media, mulai dari persiapan hingga mengorbit, termasuk juga aktivitas para astronot. Namun uniknya, kepulangan astronot ke bumi jarang sekali diberitakan. Lantas, apakah kamu pernah kepikiran bagaimana caranya sih astronot pulang ke bumi? Nggak sempet kepikiran. Nggak sempat Nggak kepikiran. sempet. Untuk pulang dari stasiun luar angkasa atau ISS menuju bumi, para astronot memiliki dua buah cara, salah satunya dengan terjun dari orbit terendah bumi. Meskipun cara ini sebenarnya dapat dilakukan, dikarenakan terjun dari orbit terendah bumi sekalipun memiliki resiko yang sangat besar, apalagi jikalau tidak dilakukan oleh tenaga profesional dan perlengkapan pakaian yang tidak memadai. Bisa-bisa tubuh astronot akan terbakar setelah terjun melewati atmosfer bumi. Pastinya Anda tidak mau kan, sudah jauh-jauh keluar angkasa, pas pulang muka Anda jadi limbah roket. Lanjut, cara kedua menggunakan kapsul. Kapsul antariksa tentunya. Kapsul yang bernama Soyuz ini terdiri dari 3 bagian: orbital modul, desain modul, dan instrumen kompartemen. Baiklah, gua akan jelaskan sedikit bagiannya satu demi satu. Yang pertama, orbital modul adalah bagian dari pesawat ruang angkasa yang digunakan hanya dalam orbit. Bagian tengah kedua, desain modul, adalah ruangan berkapasitas 3 orang, tempat di mana para astronot berada saat memasuki atmosfer bumi. Yang ketiga sekaligus terakhir adalah instrumen kompartemen. Tempat ini digunakan untuk menyimpan alat komunikasi dan peralatan kontrol. Jadi nantinya dua bagian orbital modul dan instrumen kompartemen mulai memisahkan diri lalu kemudian terbakar kala kapsul memasuki atmosfer. Sementara bagian tengah desain modul akan kembali pulang ke bumi bersama dengan para astronot. Desain modul ini dirancang untuk melindungi astronot dari benturan, dan kapsul ini juga dilengkapi dengan pelindung ablatif, berfungsi untuk melindungi astronot dari panas ketika kapsul bergesekan dengan atmosfer bumi. Karena semakin dekat dengan bumi, kapsul akan semakin cepat bergerak dan semakin panas. Kemudian setelah cukup dekat, pada ketinggian kira-kira 25.000 kaki di atas permukaan tanah, daya tarik bumi alias gravitasi mulai terasa. Pada ketinggian inilah, seketika itu parasut kapal Soyuz akan dibuka. Lokasi pendaratannya pun harus di area yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk. Contohnya seperti di daerah Kazakhstan. Ya, mungkin segitu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih juga untuk 666 subscriber. Semoga kalian semua betah. Gua Yoga pamit dan